Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di grup Hipnorupiah. Salam penuh kebahagiaan dan salam penuh keajaiban. Oke, untuk semua teman-teman, untuk materi yang selanjutnya ya, tentang penyembuhan ajaib ya. Jadi sebenarnya keajaiban itu terjadi dalam hidup kita setiap saat sebenarnya. Tinggal bagaimana mindset kita, pola pikir kita. Dan keajaiban itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mempercayai akan adanya keajaiban tersebut. Ya. Jadi di dalam Islam ada di situ satu ayat yang mana artinya, aku menurut prasangka hambaku. Jadi Allah itu atau Tuhan itu mengikut daripada sangka hambanya. Artinya pola pikirnya, mindsetnya ya. Jadi kalau pikirannya baik, maka baiklah segalanya. Kalau pikirannya buruk, makalah buruklah segalanya. Maka mulai saat ini berpikirlah selalu yang baik-baik, yang positif. Ya, mulai saat ini buang seluruh energi-energi negatif yang ada di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita, dalam diri kita. Sehingga apa? Akan terjadi selalu kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, keberuntungan-keberuntungan dalam diri kita. Ya. Nah, di sini kita kan belajar apa sih penyembuhan ajaib itu. Nah, jadi begini, penyembuhan ajaib itu sebenarnya tubuh manusia itu sudah diciptakan sangat sempurna oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta sumber hidup. Ya, dia punya cara tersendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya, tubuh ini, daripada sakit dan penyakit apapun itu. Kebanyakan penyakit itu 85% itu semua dari pola pikir kita ya. Pola pikir, baru dari pola makan, 15%-nya dari pola makan dan pola tidur kita. Kenapa saya bilang pola pikir? Ya. Jadi pola pikir itu karena banyaknya pikiran, maka orang tersebut akan malas makan. Ketika malas makan, maka dipastikan karena terlambat jamnya makan, maka akan dimasuki oleh angin ya, atau udara lah kita bilang. Ketika udara itu sudah memenuhi tubuh kita, maka dia akan menyumbat sel-sel darah yang ada pada tubuh kita, yang tadinya lancar, jadi peredarannya jadi kurang lancar, sehingga disitulah mengakibatkan kita malas makan. Ketika malas makan masuk angin, akhirnya timbullah penyakit ya. Karena banyak pikiran juga kita kurang tidur jadinya, karena terlalu banyak pikiran. Kenapa ya hidupku seperti ini, kenapa ya anakku seperti ini, kenapa istriku seperti ini, kenapa ya dunia ini seperti ini. Itu banyak pikiran seperti itu. Ya udah, gimana otaknya, gimana mau tidur karena otaknya selalu bekerja ya. Yang ada apa? Depresi lama-lama seperti itu ya. Jadi gimana sih caranya ya kan gitu, agar terjadi penyembuhan ajaib, baik untuk diri kita ya, mengobati diri kita sendiri maupun keluarga kita dan orang lain ya. Jadi kan selama ini banyak sih artinya praktisi-praktisi atau terapis-terapis, kok masih sakit juga kan gitu kan, nggak bisa menyembuhkan anaknya, hanya bisa menyembuhkan orang lain. Sering mungkin didengar seperti itu ya, nggak bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Sering seorang praktisi terapis atau apalah itu ya, nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena nggak tahu caranya ya, karena pola pikirnya ngawur gitu ya. Itu yang pertama, merubah pola pikir atau mindsetnya menjadi lebih baik, dan percaya, yakin bahwa hidup ini ajaib ya.
Apa contohnya salah satu ajaib dalam diri kita ini? Ini, napas ini. Coba bernapas, terasa nggak di tangan kita? Terasa. Bisa nggak dilihat? Nggak bisa kan? Itu kan suatu gaib ya, ajaib gitu kan? Ya, seperti itu ya. Oke, jadi caranya ya, ketika kita mau mengobati ya diri kita, keluarga kita maupun orang lain, ya, mau apapun agama kita, mau apapun agama orang tersebut ya, maupun apapun keyakinannya ya, yang pertama itu kita mohon dulu bimbingan kepada sang sumber hidup ya, mohon bimbingannya. Mungkin ya kalau kita muslim ya, mungkin dengan melalui air putih. Contoh, ini air putih ada di dalam botol ini contohnya ya, kita kasih contoh. Ini air putih ya, dibuka tutupnya. Oke, contoh ini air putih ya, atau aqua, atau di gelas, boleh aja, bebas ya. Di sini ya, lalu sebutkan Bismillahirrahmanirrahim ya, kalau dia muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kuasa-Mu yang ada di dalam diriku, mohon bimbingan-Mu, air ini menjadi air yang sehat, air yang penuh kuasa, penuh keajaiban ya. Baru kan ada kata-kata yang saya katakan itu, mantranya santrang tirkam mangtang ya. Oke, lalu putar air itu berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Dalam batin sebutkan santrang tirkam mangtang, air ini penuh kuasa, penuh keajaiban. Santrang tirkam mangtang, air ini penuh kuasa, penuh keajaiban. Lakukan ya, lakukan ini selama minimal 5 menit atau 3 menit boleh juga, nggak masalah ya, sampai secukupnya aja. Putar seperti ini sambil terus dalam batinnya santrang tirkam mangtang, air ini penuh kuasa, penuh keajaiban. Santrang tirkam mangtang, air ini penuh kuasa, penuh keajaiban ya. Itu. Tapi yang pertama itu niat dulu. Apa niatnya? Menyembuhkan ya. Contoh nama ibunya ya, kita bilang Sifa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa-Mu yang ada dalam diriku, air ini menjadi air yang sehat, air yang penuh kuasa, penuh keajaiban untuk kesembuhan Ibu Sifa, agar supaya Ibu Sifa mengalami kesembuhan dari sakit dan penyakit. Contoh sakitnya stroke, dari sakit stroke langsung sebut ya, apa sakitnya, sebut namanya ya. Nanti saya jelaskan kenapa harus disebut ya namanya, penyakitnya harus jelas, dia jelaskan betul-betul apa penyakitnya. Contoh di sakit lambung ya, agar lambungnya mulai saat ini menjadi sehat dan normal kembali ya, seperti itu ya. Sebutkan santrang tirkam mantang ya, itulah mantranya ya, itulah mantranya ya. Kenapa sih pakai mantra itu? Boleh mau mantra apa saja boleh, yang penting yakin. Boleh pakai doa, kalau muslim pakai doa juga boleh. Jangan takut ya, jangan takut salah, jangan takut syirik, jangan takut, enggak, jangan. Syirik itu kan kita menduakan Tuhan. Mantra itu kan sebenarnya doa, kata-katanya, kata-kata yang dikeluarkan itu adalah mantra sebenarnya ya. Jadi jangan dikirain mantra itu kok ini ya, jangan ya. Di sini nggak ada kita, di sini kita mau menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain ya. Bukankah di dalam Islam itu dikatakan sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu ya. Jadi di situ dia semua mungkin ajaran agama gitu seperti itu, mengajarkan untuk menjadi diri yang bermanfaat untuk orang lain ya, untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, itu ya. Itu kalau untuk air putih ya. Lalu bisa juga seandainya dia mengalami sakit di suatu tubuhnya ya,
mungkin dia penyakit tumor, mungkin penyakit apa. Letakkan tangan kita, telapak tangan kita di situ, ya. Letakkan telapak tangan kita, lalu kita rasakan kita mentransfer energi murni yang ada dalam diri kita kepada dia, energi kesembuhan ya, energi penyembuhan. Ya, letakkan sama seperti tadi itu air itu, tapi diganti kalimatnya, hanya kalimatnya aja. Dengan meletakkan telapak tangan saya ini, maka Ibu Sipa, tubuhnya yang mengalami kanker ya, atau tumor, kempis, mengalami kesembuhan dari sakit penyakit kanker yang ada dalam tubuhnya. Kankernya mati atau hilang dari dalam dirinya mulai saat ini dan seterusnya ya. Seperti itu. Rasakan benar. Fokus betul pada energi kita. Salurkan betul-betul energi penyembuhan. Atau bisa diimajinasikan yang tadinya bengkak itu, kanker itu lama-lama betul-betul ngempis di pandangan imajinasi kita. Ya. Jadi penyembuhan itu ada memang secara langsung, itu yang disebut dengan ajaib ya, langsung. Ada juga yang memang berangsur-angsur sembuh ya. Tapi ingat, tujuannya itu sembuh. Ketika kita mau menyembuhkan orang lain, menangani orang lain, memiliki problem apapun itu, ingat pada tujuannya. Apa sih tujuannya? Jadi intinya seperti ini. Pembimbing saya pernah berkata bahwa nggak penting kucing hitam, kucing putih, yang penting dapat tikus. Apa sih maknanya itu? Maknanya nggak penting bagaimana caranya, metodenya, ya. Yang penting kita yakin bahwa kuasa Sang Maha Pencipta sumber hidup itu ada dalam diri kita. Kuasa penyembuhnya ada dalam diri kita. Sehingga orang yang kita tangani nanti akan merasakan ya, energi murni, kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita itu memang betul-betul aktif untuk memberikan kesembuhan kepada diri beliau, diri klien ya, diri kita ataupun diri keluarga kita. Di situ. Ya. Baru ketika kita buat untuk ramuan ya, ini penemuan untuk ramuan ya, seandainya untuk herbal ya, ramuan, contoh daun sirih ya, tumbuh-tumbuhan, daun mahkota atau apalah itu namanya semuanya. Ketika Anda ingin mencabutnya ya, mencabut daun tadi sudah. Ketika sudah Anda cabut, lalu ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena tumbuhan itu juga hidup. Wahai tumbuhan, dengan izin Sang Maha Pencipta sumber hidup dan melalui berkatmu, maka denganmu nanti orang yang sakit ini, sebutlah orang yang sakit ini mengalami kesembuhan dari sakitnya berkat dirimu, kan gitu ya. Di situ. Jadi berterima kasih ya. Karena semuanya yang di dunia ini sebenarnya hidup. Ya, maupun benda mati sebenarnya ada ruhnya sebenarnya, ada ruhnya. Ya, kalau yang tahu itu ada ruhnya dia. Semua ada ruhnya. Cuman namanya aja benda mati. Ya, contoh ada pintu, meja, segala macam. Itu ada itu ruhnya. Oke, di situ mungkin saya cukupi di sini dulu ya cara pengobatannya ya. Ya, penting intinya berterima kasih dulu lah. Terima kasih kepada sumber hidup. Ya, mohon bimbingannya ya. Pertama mohon bimbingannya, lalu terima kasih, ucapan terima kasih. Baru yakini ya, nanti kamu menyembuhkan orang itu benar-benar sudah sembuh ya. Harus yakin sepenuhnya. Ya, mengalami kesembuhan dari sakitnya, dari masalahnya. Ya, enggak, ini bukan hanya untuk penyakit aja, untuk apapun itu, problem apapun itu. Ya, selalulah. Artinya mohon bimbingan dulu dari Sang Maha Pencipta, baru mohon, artinya meyakini ya, bersyukur dulu. Artinya bersyukur itu sudah yakin kita akan terjadi seperti yang kita minta itu, keinginan kita itu. Ya. Oke. Buat rekan-rekan, buat teman-teman yang ada di grup Hipno ini, insya Allah kita selalu dalam kesehatan, keberuntungan ya, kebahagiaan dalam hidup selamanya ya, dan penuh keajaiban selalu ya dalam kehidupan kita, selalu mengalami keajaiban terus. Oke. Untuk materi saat ini
ya saya cukupkan dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam penuh kebahagiaan dan keberuntungan selamanya dan penuh keajaiban. Santrang Tirkam Mantang. Senyum yang lebar. Oke.